Alam memaksa kita untuk bergerak selama kita masih hidup. Meskipun ada keinginan, kita tidak dapat berada dalam posisi diam statis. Setiap orang yang tepat cara berpikirnya tidak saja hanya menginginkan perjalanan dalam hidupnya hanya seperti terdengar hebat, terencana, tapi mereka terus memperbaharui dan mengembangkan apa yang ada dalam benaknya sehingga menjadi nyata. Perkembangan ini hanya dapat terjadi melalui peningkatan kualitas cara berpikir dan idealisme, tindakan-tindakan dan situasi yang diakibatkan sebagai akibat dari tindakan tersebut. Karena itu, pelajaran mengenai cara berpikir yang kreatif dan bagaimana cara menggunakannya adalah sangat penting untuk kita pelajari. Pengetahuan ini adalah cara bagaimana evolusi manusia yang hidup di bumi dapat dipercepat dan terangkat prosesnya. Manusia dengan penuh nafsu mencari kebenaran, dan selalu mencarinya pada setiap kesempatan. Dalam proses pencarian ini telah dihasilkan literatur yang spesial, yang meliputi semua lingkup mulai dari pemikiran yang sederhana sampai pemikiran yang mulia, sampai firasat sekalipun, semua filosofi, hingga keluhuran dari Master Key System. Semua hal dan institusi di sekitar kita, yang diciptakan oleh bentukan manusia, harus muncul dulu dalam setiap pikiran manusia. Maka dari itu pikiran, Thoug, bersifat membangun. Daya berpikir manusia adalah kekuatan spiritual alam semesta, yang bekerja pada setiap ciptaannya. The Master Key memberi pesan kepada pembacanya untuk menggunakan kekuatan itu, dan menggunakannya baik secara konstruktif dan kreatif. Semua hal dan kondisi yang kita inginkan untuk menjadi kenyataan pertama-tama harus ada dulu dalam pikiran kita. The Master Key menjabarkan dan memandu proses ini. Pembelajaran The Master Key dipublikasikan dalam bentuk korespondensi sebanyak 24 bagian pelajaran, disajikan kepada yang hendak mempelajarinya satu bagian setiap minggunya selama 24 minggu. Pembaca yang telah menerima buku ini, diingatkan untuk tidak membaca buku ini, mulai dari pertama hingga bagian akhir, layaknya sebuah novel, tetapi membacanya seakan-akan bagian dari sebuah pelajaran. Dengan bersungguh-sungguh, dan menyerap setiap bagian, membaca berulang kali satu bagian selama 1 minggu sebelum melanjutkan ke pelajaran berikutnya. Kalau tidak begitu, bagian yang selanjutnya akan cenderung disalahartikan, atau tidak dipahami, dan waktu juga mungkin uang akan terbuang percuma. Kalau petunjuk di atas diikuti, The Master Key akan menjadikan kepribadian pembaca menjadi lebih hebat, lebih baik, dan melengkapi pembaca dengan kekuatan baru untuk meraih cita-cita, dan kemampuan untuk lebih menikmati keindahan dari kehidupan dan keajaibannya. F.H. Burgess. Bab 1, Mengenal Master Key System. Pengantar. Senang sekali saya sampaikan di sini pelajaran 1 dari. Inginkah Anda memiliki lebih banyak kekuatan dalam hidup Anda? Milikilah kesadaran akan kekuatan itu. Ingin semakin sehat? Milikilah kesadaran akan kesehatan. Ingin semakin bahagia? Miliki kesadaran akan kebahagiaan itu. Bangkitkan semangat ini hingga menjadi bagian dari diri Anda. Dengan demikian, semangat itu tak mungkin bisa dihilangkan dari Anda. Segala sesuatu di dunia ini berubah-ubah sesuai dengan kekuatan di dalam diri manusia, yang dengan kekuatan ini manusia mengendalikan segala sesuatu itu. Anda tidak perlu mendapatkan kekuatan ini. Anda telah memilikinya. Tetapi, Anda harus memahaminya, Anda harus menggunakannya, Anda harus mengendalikannya, Anda harus memenuhi diri Anda dengan kekuatan itu. Dengan demikian, Anda bisa terus melangkah maju dan menjalani kehidupan ini. Hari demi hari, ketika Anda terus melangkah, ketika Anda mendapat momentum, ketika inspirasi Anda semakin dalam, ketika rencana-rencana Anda makin matang, ketika Anda memperoleh pemahaman, Anda akan bisa menyadari bahwa dunia ini bukanlah tumpukan batu dan kayu yang mati. Dunia ini merupakan benda hidup, yang terdiri dari detak kehidupan manusia. Dunia ini penuh kehidupan dan keindahan.
Jelas dibutuhkan pemahaman untuk mengerti materi bahasan ini. Namun, mereka yang memahami hal ini terinspirasi nyala api baru kekuatan baru. Mereka memperoleh keyakinan dan kekuatan yang kian besar setiap harinya. Mereka menyadari bahwa harapan dan impian mereka menjadi kenyataan. Kehidupan kini bermakna lebih dalam dan jelas dibandingkan sebelumnya. B. Materi. 1. Terdapat hukum yang berlaku di setiap tataran kehidupan, keuntungan akan mendatangkan kesuksesan yang lebih besar, dan kerugian akan mendatangkan kegagalan yang lebih besar. 2. Pikiran bersifat kreatif. Kondisi, lingkungan, dan setiap pengalaman di dalam kehidupan adalah akibat dari sikap mental kita yang mendarah daging dan menguasai. 3. Perilaku pikiran bergantung pada apa yang kita pikirkan. Karena itu, rahasia dari semua kekuatan, keberhasilan, dan kekayaan bergantung pada cara berpikir. 4. Hal ini benar karena kita harus menjadi, sebelum kita dapat melakukan, dan kita dapat melakukan hanya sebatas siapa diri kita. Dan siapa diri kita bergantung pada apa yang kita pikirkan. 5. Kita tidak dapat mengekspresikan kekuatan yang tidak kita miliki. Satu-satunya cara agar kita dapat memiliki kekuatan itu adalah dengan menyadari kehadirannya. Kita tidak akan pernah dapat menyadari kehadiran kekuatan itu sampai kita mengetahui bahwa semua kekuatan berasal dari dalam diri kita. 6. Ada sebuah dunia di dalam diri kita, sebuah dunia yang berisi pikiran, perasaan, dan kekuatan, mengenai cahaya, kehidupan, dan keindahan, dan meskipun bersifat tak kasat mata, daya yang dimiliki dunia itu amatlah besar. 7. Dunia di dalam diri kita diatur oleh pikiran. Ketika kita menemukan dunia ini, kita akan menemukan solusi dari setiap persoalan sebab dari setiap akibat. Karena dunia dalam diri itu berada di bawah kendali kita, maka semua hukum tentang kekuatan dan kepemilikan juga berada di bawah kendali kita. 8. Dunia di luar diri kita merupakan cerminan dari dunia dalam diri kita. Apa yang tampak di luar diri kita adalah apa yang ada di dalam diri kita. Di dunia dalam diri terdapat kearifan yang tak terbatas, kekuatan yang tak terbatas, dan persediaan tak terbatas dari segala sesuatu yang penting bagi kehidupan. Semua itu sedang menunggu untuk disingkapkan, dikembangkan, dan diekspresikan. Jika kita mengenali semua potensi yang berada di dunia dalam diri kita, semuanya akan terwujud pada dunia di luar diri kita. 9. Keharmonisan pada dunia dalam diri kita akan tercermin pada dunia luar diri kita berupa keadaan yang harmonis, lingkungan yang nyaman, dan kondisi terbaik dari semua hal. Ini adalah dasar untuk kesehatan dan inti penting bagi terciptanya semua kemuliaan, kekuatan, pencapaian, dan kesuksesan.